luasnya kurang lebih 2 hektar. Tidak masuk salah. di benteng ini. Tampak patung. Ini ada tulisan yang artinya dilarang merokok. Buku peringatan ini bahasa Belanda. Benteng Bedem. Percobaan ada gua yang sembilan menjadi batu-batu seperti ini, Pak. Jawabannya Dianggap kurang aman, maka dibuatlah bentuk batu seperti ini. Bank London bisa. Ini peringatan apa orang Belanda dilarang masuk. pertemuan Cornelius Sperma. Spellman, Pak. Oh, taruhnya Cornelius Sperma. Akhirnya di Kota Madia. Ah, bener. Bisa kita lah di sikil itu. Paling. Batang 1834 dibawa kemarin. Wah, pas tak foto kok pas kempole Pak Martias ki piye to ki? Monggo 1 tahun, Pak. Ditangkap bersama. ini sikile sapa yo? Ya. Ini ada tulisan La Galigo, artinya adalah tidak menerima gali-gali. Sekarang ini Pak Rahubis. Ini Pak tulisan Rahubis, Pak. Banyak Rahubis Utara. Begitu tulisan. Wah, itu nganunya Mega. Di sana Pak ternyata bentuk asli ini sih. Terus bengkal. Pari-pari bengkal. enrekang dulu, terus makale dah. Makale itu Toraja. Terus Saking begini dari sini. Ini terus ndi Bu? Laku terus. Gini Maros dulu, Maros. Pangkep, baru pare-pare, enrekang, makale. Enggak tekak makal tadi. Iya. Makalil itu bukan. Sekarang kan sudah pakai mesin tinggal satu ada di sana. anu miniatur. Tapi saya bukan kiai. Saya kan pedagang wakil dari Infinity importer. Saudara tahu sendiri, kataku di Jalan Kenangan untuk dia telepon di 8515. Dia bisa saksikan sendiri. Ya, apa yang kukatakan tadi itu? Jadi Bapak pun bisa melihat bahwa orang ini mempunyai tampang seorang kiai, bukan? Dan Tentu. Kalau kutilik benar-benar memang jelas sekali bahwa saudara ini mempunyai wajah seorang kiai. Tapi kenapa saudara ributkan benar orang itu? Iya kiai, habis perkara. saya bukan ributkan hal itu. Saya hanya ingin mendengar pengakuannya sendiri, dari mulutnya sendiri. Oke, baiklah. Baiklah, akan kuakui. Aku ini seorang kiai. Dan sekarang izinkan saya mau ke belakang. Kencing dulu ke WC. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Tahan saja dulu. Sabar. Nah, Bapak-bapak, tidakkah benar apa yang kukatakan tadi? Dia kiai, bukan? Dan sekarang Pak Kiai Salim, saya ulangi pertanyaanku tadi. Bagaimana Pak Kiai sampai berhasil mengambil hati para wanita sehingga mereka lantas menganut ajaran kiai? Ceritakan. Singkat saja. Baiklah, baiklah, akan kuceritakan. Tapi janganlah pistol itu ditekankan begitu ke kepalaku. Ya, nanti meletus. Dia tidak akan bercerita lagi nanti. Ayo, mulailah sekarang dengan cerita. Bagaimana taktikmu untuk memikat wanita-wanita itu supaya menganut ajaranmu? Itu gampang sekali. Ku kawini mereka itu lalu mereka dengan sendirinya menganut ajaranku. Oh, tolong ceritamu itu Pak Kiai. Suatu cerita pendek yang hanya terdiri dari 2 kalimat. Tapi alangkah membosankan. Pak Kiai sendiri tidak mengucapkan auzubillah atau astagfirullah. Bukan begitu, saudara. Tidakkah bagi saudara pun sangat membosankan cerita Kiai Salim itu? Iya.
sungguh membosankan, menjebalkan. Ya, terutama bagi Bapak sendiri. Tentu lebih membosankan daripada untuk orang-orang lain. Karena Bapak sebagai seorang rentenir tentu lebih tahu daripada orang-orang lain apa harganya waktu bagi manusia dalam hidup. Rentenir? Oh, maaf saja, saudara. Saya tidak mau disebut rentenir. Saya bukan orang yang menggunakan uang seperti lintah darat. Saudara tentu merasa paling dirugikan oleh kiai itu. Bukankah waktu saudara telah diboroskan untuk mendengarkan suatu cerita pendek yang membosankan itu? Sekarang cobalah Bapak ceritakan kepada saya bagaimana caranya untuk mendapat uang banyak dengan tidak usah bekerja apa-apa. Saya tidak tahu. Sebab sungguh mati, saya ini bukan rentenir. Saya pegawai negeri, bukan sombong. Saya ini seorang pegawai tinggi dari kementerian. Bapak tetap tidak mau mengaku. Hai Kiai Salim, orang ini mau mengelabui dirinya sendiri dan diri kita semua. Dia seorang rentenir tapi ngaku dirinya pegawai negeri. Rupanya kawan kita ini takut dituduh orang bahwa dia kerjanya cuma menyuruh orang lain bekerja keras, sedang dia sendiri hanya enak-enak saja bermalas-malas dan hanya tahu menghitung-hitung hari dan bulan saja untuk menerima uangnya. Tidakkah Kiai lihat bahwa orang ini adalah seorang rentenir? Setahu saya, dia itu memang seorang pegawai tinggi. Dan saya yakin benar. Karena urusan lisensi impor-ekspor dari perusahaan kami, Melati, yang alamatnya di Jalan Kenangan nomor 7 telepon 815, selalu diurus oleh beliau. Tidaknya, sekarang jelas. Kiai, Bapak bukan pegawai. Tempat ini memang untuk efektif untuk Memang tak ada pelatihan buktinya bahwa Bapak begitu Pak Kiai. Nah, Pak Kiai Salim. Pak Kiai Salim pun sependapat dengan saya. Dan Bapak jangan lupa bahwa kata-kata seorang Kiai harus kita percayai. Kalau tidak, dia bukan Kiai lagi. Persis seperti terhadap kata-kata seorang pemimpin politik, kita harus percaya, bukan? Kalau tidak, dia sudah bukan pemimpin politik lagi. Betul tidak, Pak? Nah, Bapak yang terhormat, sekarang saya ulangi lagi permintaanku tadi. Ceritakanlah bagaimana caranya Bapak bisa mendapat uang banyak dengan bermalas-malas. Singkat saja. Saya tahu bahwa orang lain membutuhkan saya. Saya menggunakan kebutuhan orang-orang itu. Sama tololnya cerita saudara itu dengan cerita Kiai tadi. Panjangnya pun sama, cuma 2 kalimat. Tapi dua masalah. Museum ini kan multifungsi, jadi sebagai warna-warna latihan bahasa Inggris, Jerman, kemudian teater dan lain sebagainya.